Minggu lalu saya studi tur ke Magelang. Di sela-sela saya studi tur, saya menginap di homestay dan berkunjung ke rumah kerabatnya Ustadz Farid. Di homestay saya lihat fotonya dalam Bigora. Kemudian saya berkunjung ke rumah kerabatnya Ustadz Farid. Di rumah situ saya lihat fotonya dalam Bigora. Pas balik pondok, saya ke kantor, lihat ada sertifikatnya dalam Bigora. Bahkan di sini saat ini di belakang saya ini ada Bigora. Tengok tuh, Pak Presiden Prabowo Subiantoro. Sampingnya lagi ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, faktanya Bigora merupakan hal yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsanul Islam Muhammad Hakim. Dan hal yang akan kita bahas kali ini adalah usaha sederhana bisnis Bigora. Kemudian ada beberapa poin yang akan kita bahas. Dimulai dari siapa pembuatnya, apa latar belakangnya, apa itu Bigora, apa bahan-bahan untuk membuatnya, gimana proses pembuatannya, berapa modalnya, dan ada berapa variasinya, ada berapa ukuran Bigora yang disediakan, bagaimana pemasarannya, berapa omsetnya, dan berapa karyawannya saat ini, bahkan dan pernahkah ia mengalami kegagalan. Oke, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu nih sama orangnya. Nah, kenalin, di sebelah saya ini namanya Angga. Panggil saja Mas Angga karena umurnya amat terbilang muda. Dia bos Bigora di Cakaran Sidomukti Brondong Lamongan. Ya, kata Bigora yang iya gitulah Pak. Kamu disebut Bigora apa Bigora? Bigora. Aku di rumah Bigora Pak. Bigora. Oke. Anda? Bigora. Bahasa sini Bigora. Iya. Makanya saya tanya ini bahasa sini Bigora. Bahasa Isap. Enggak masih kalau memang Bigora. Kalau dari Indonesia Bigora. Di rumah saya biasanya Bigora Pak. Apa bahasanya? Jawab. Bisa jawab. Yes, gak apa-apa. Oke. Apa latar belakangnya? Beliau lulusan SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Beliau jurusan penangkapan ikan dan pengelolaan ikan. Setelah lulus, beliau mencoba ikut tes ke Jepang di Tangerang. Namun sayangnya ia gagal, tidak lulus atau ditolak bahkan sampai 5 kali. Bayangin, sampai 5 kali loh. Kemudian ia pulang dan ditawari oleh temannya untuk bekerja di kontainer niaga. Sembari bekerja, ia mulai nyicil usahanya kecil-kecilan. Setelah bekerja kurang lebih 6 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk resign dan memulai usaha coba-cobanya dengan modal nekat. Dan alhamdulillah usahanya bisa bertahan sampai sekarang. Kalian pasti sudah tahu apa itu Bigora? Enggak tahu. Udah tahu kan? Udah. Gini. Apa itu Bigora atau bingkai foto? Bigora itu adalah bingkai foto. Bigora adalah suatu tempat untuk mengistimewakan sesuatu atau untuk menjaga sesuatu yang spesial. Sesuatu bisa dalam artian surat, sertifikat, bisa foto kenangan aku bersama dia, bisa miniatur, bisa juga bakat. Biasanya ditempel di dinding, ditaruh di atas meja sebagai kado oleh-oleh atau suatu penghargaan. Sebelum kita lanjut ke proses pembuatannya, kita perlu tahu apa bahan-bahannya.
Bahannya adalah fiber. Mengapa pakai fiber? Karena bahannya yang mirip plastik, awet, berserat, anti rayap, tahan air, dan tidak berjamur. Kekurangannya cuma mudah terbakar. Kemudian ada triplek sebagai alasnya. Kemudian ada kaca sebagai tutupnya, ada cantolan baja, paku khusus, seng untuk penguat bagian belakangnya, alat-alatnya, mesin potong khusus dirancang untuk motong fibernya, kemudian ada pemaku khusus untuk maku fibernya. Dan ini contohnya yang saya bawa, ada katanya, ada fibernya, ada tripleknya, ada cantolannya, ada seng untuk penguatnya. Kemudian kita lanjut ke gimana proses pembuatannya. Bagaimana proses pembuatannya? Pertama, ukur kaca, kacanya sebagai patokan. Kedua, potong fiber. Ketiga, paku fibernya, masukkan kaca, pasang seng penguatnya, pasang cantolan ke tripleknya, masukkan gambar ke dalam pigora dan tutup dengan triplek. Tutup penguat. Nah, sudah jadi. Ini gambar pot pemotongnya. Dengar alat pemakunya. Alat pemakunya itu biasanya pakai pompa yang dinyalakan dulu. Tek. Terus dipakai jedek, 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 nah, kayak gitulah. Biasa nggak ada videonya. Kemudian dalam membuat sepatu tentu saja perlu modal. Berapa modal yang dibutuhkan? Modal awalnya itu kira-kira 10 jutaan, 4 juta untuk alat dan 3 juta untuk bahan-bahan, dan 3 juta sisanya untuk biaya operasionalnya. Karena alat yang digunakan seadanya, maka barang yang dihasilkan pun apa adanya. Seiring berjalannya usaha, mulailah beliau mengupgrade alat-alatnya. 11 juta untuk mesin potong dan 7,5 juta untuk mesin pemaku. Jadi mungkin kira-kira ada 20 jutaan lah untuk yang baru-baru ini. Belanja bahannya belanja bulanannya biasanya 1 dus fiber isi 100, satu batangnya 3 meteran. Harganya 10.000. Jadi total 1 dus itu habis 1 jutaan. Kemudian sebelum mengetahui berapa ukurannya, ada beberapa variasinya. Variasinya ada bermacam-macam, tergantung requestan pembelinya. Ada bisa berwarna kuning, bisa berwarna merah, bisa warna hitam, bisa warna krim. Ya tergantung pembelinya, tergantung customer. Tapi yang paling diminati oleh pasar adalah warna hitam, putih, dan krim, karena motifnya elegan mungkin. Setiap orang itu kan pengennya ukuran yang berbeda-beda toh. Nih ada ukurannya nih. Ada ukuran 4R, ada ukuran 5R, 6R, 10R, 10RS, 12R. Bisa model di 3D tapi tentu dengan tambahan harga. Bisa tambah dasi untuk ditaruh atas meja, plus nambah harga juga. Untuk ukuran atau model bisa sesuai requestan customer. Tentu saja bagi yang minat. Setelah tahu berapa variasinya, berapa ukurannya, bahan-bahannya, bagaimana cara membuatnya, sekarang kita lanjut ke bagaimana pemasarannya. Awalnya beliau memasarkannya lewat lokal, masyarakat yang biasanya buat hadiah, kado penghargaan dan lain-lain pada tahun 2019. Kemudian beliau mulai memasarkannya di pasar online Shopee pada tahun 2002. Setelah setahun belum laku, setelah 1 tahun belum laku, akhirnya ada tuh yang beli 1, 2, 3, 50 sampai 100 dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu Pak Eka masih jualan di online? Pak Eka masih jualan di online? Jualan itu alat-alat? Jualan alat-alat kebersihan masih jualan di Shopee, Pak? Barangkali
Waduh, deketan ya. Terus lanjut aja. No. Biasanya beliau pas ikut di Shopee itu ikut promo 12-12. Yo, promo biasanya. Hari ini ikut promo. Biasanya pihak Shopee itu nawarin, kadang bisa di-up sama pihak Shopee-nya. Ada juga yang masarin itu dari Shopee-nya, affiliate-nya. Jadi dia bayar ke affiliate-nya juga. Kemudian jual barang tuh meski nyari untungnya kan. Jadi berapa omsetnya? Coba tebak omsetnya berapa? Ada yang tahu? Ya udah, omsetnya kurang jelas karena pelanggannya juga nggak tentu. Dan ini juga merupakan bisnis musiman. Bisnis ini bisnis musiman. Dan kalau lagi musim orderan bisa nyampe 50-an per hari. Kadang bisa aja bulan ini omsetnya 50 juta. Bulan depan malah jadi 20 juta. Nggak tentu. Itulah. Kemudian berapa karyawannya saat ini? Karyawannya ada 5. Yang pertama, yang ini Mas Rizky namanya, sudah 2 tahun bekerja. Kemudian kedua tukang packing, ketiganya juga tukang packing, keempatnya tukang bikin paket, dan kelimanya tukang bikin paket. Kemudian dalam usaha pernahkah beliau mengalami kegagalan? Itu saja pernah. Ibarat mengharap ridho semua manusia, usaha pasti ada gagalnya. Dalam usaha pasti mengalami pernah yang namanya gagal. Tapi biasanya Mas Angga ini gagalnya cuma dalam pengiriman. Misalnya dikirim 50, pasti ada yang pecah. Entah 1, 2, atau 3. Intinya dalam pengiriman lah pecahnya. Motivasi dari Mas Angga. Mumpung masih muda, buat anak muda, kembangkan skillmu dan bukalah suatu usaha dan teruslah konsisten pada satu usaha. Mungkin bisa jadi usaha itulah yang nanti akan berjaya. Dan tetap semangat buat para pejuang karena rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang bertanya. Silakan pertanyaan pertama. Kami kalian mati. Itu untuk solusi kirim yang sampai pecah itu bukan langsung ganti atau gimana? Ulang. Maksudnya kan di Shopee kan bisa order 50, ternyata ada satu yang pecah di komplain, itu yang satunya itu diganti barang atau satunya itu dibalikin ke bawah kembali sesuai harga barang. Itu kan gampang pecah. Ada juga. Ada lagi yang bertanya? Karena saya Oke. Jangan dulu. Berapa ukuran usaha? Misalnya ada yang 10 R atau yang lainnya itu berapa? Ya, cukup.
Oke. Dari apa yang ditanyakan Ustaz Eka tadi, masalah pengiriman. Di awal pengiriman, di awal pemesanan, Mas Angga itu nulisin di Shopee-nya, di automatic chat-nya itu, apabila ada barang yang rusak, lecet, pecah, dan lain sebagainya, atau barangkali nggak jadi beli, bisa tuh direturn. Intinya dikembalikan lagi, diganti dengan yang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz Eka. Kemudian dari yang ditanyakan Ustaz Sahil, dari Sahil, harganya saya mohon maaf cuman tahu yang kecil aja. Harganya 4.500 yang kecil, yang 4R. Kalau nambah itu 3D, kalau desain 3D itu jadi 7.500. Mungkin hanya itu yang saya tahu. Yang lainnya belum tahu saya. Ya, untuk yang ini juga 7.500. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Aku mau nutup ya. Ya, menjawab ya apa yang ditanyakan Ustaz Faiz. Jawabannya beda. Yang di masyarakat lokal itu pemasarannya tuh lebih di daerah sekitar aja. Kalau di Shopee itu bisa luas banget, bisa sampai keluar, bisa sampai seluruh Indonesia. Bahkan harganya bisa lihat di Shopee saja sekarang. Saya kurang tahu untuk harganya. Beliau tidak menjelaskan begitu detail tentang harganya. Bahkan beliau pernah ditawari oleh pihak Shopee untuk kirim ke luar negeri, tapi beliau menolak karena masalah administrasinya, masalah ngurusi itunya, pemesanannya itu masih ribet, masih susah lah dia. Jadi dia menolaknya. Gitulah. Mungkin ada yang tanya lagi? Aku sih nutup ya. Ayolah. Aku mau nutup ah. Gila ada itu. Aku. Sekian, terima kasih. Aku. Oke, sebelum saya tutup, saya ada pantun kecil buat penutupan. Malam-malam pergi ke Jogja beli bakpia. Bakpianya oleh-oleh buat Pak Eka. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan saya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya Hasanul Ihsan Muhammad Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, presentasi selanjutnya akan sampaikan